Halo, berjumpa kembali sahabat Cari Nasi, cerita review dan edukasi. Hari ini kita akan belajar cukup sederhana mengenai rumus Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Dengan menonton video ini, harapannya teman-teman yang selama ini ada sedikit kendala atau kesulitan mengenai rumus-rumus sederhana yang paling sering digunakan dalam keseharian, mudah-mudahan langsung bisa mempraktekkan dan mahir dalam sekejap. Ada beberapa rumus yang akan kita bahas di sesi ini, di sesi edukasi ya. Jadi kita di channel Cari Nasi itu ada cerita, review, dan edukasi. Hari ini kita akan membahas edukasi mengenai fungsi-fungsi Microsoft Excel yang paling sering digunakan dalam keseharian. Nah, sebelum lanjut mengenai pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Cari Nasi ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kami dalam mengembangkan channel ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita akan belajar yang namanya average. Jadi fungsi average ini digunakan untuk menghitung rata-rata satu data angka atau lebih yang diketikkan langsung dalam fungsi atau dalam angka yang terdapat dalam range. Nah, ini kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Di bawah ini saya udah beberapa contoh yang bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman. Yang pertama adalah kita akan coba fungsi average. Jadi average tadi kalau kita udah punya data, misalkan kita punya database penjualan peralatan kantor yang isinya ada salesman, tanggal, nama barang, jumlah, harga, dan total. Kita pengen tahu sebenarnya berapa sih average atau dari total. Jadi average dari total itu cukup sederhana. Untuk rumusnya itu bisa dilakukan ketik manual atau juga sudah ada di bagian atas ini insert function. Ini kalau diklik nanti akan muncul seluruh rumus yang bisa kita gunakan yang sudah disediakan sama Excel. Sederhananya karena ini sudah cukup jelas gitu ya tentang average, tinggal sama dengan kemudian ketik average, nanti akan muncul di suggestion average. Nah, di sini sudah ketahuan average itu ada isiannya. Jadi ada number 1 itu adalah mana yang mau di average. Jadi range mana yang mau di average. Number 1 ini adalah data angka yang akan dihitung rata-ratanya. Jadi langsung saja kalau dari sini berarti adalah total dari kolom G5 ya, G5 sampai kolom G18. Tinggal ditarik ke bawah, tekan enter. Maka kalau dilihat dari sini hasilnya dari fungsi average dari kolom G5 sampai G18 rata-ratanya adalah 104. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kita akan belajar selain average ada average if. Nah, ini kita juga, sorry ini tadi sudah ada isiannya, kita hapus dulu. Average if itu apa sih? Average if adalah digunakan untuk menghitung rata-rata data dalam suatu range yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi sederhananya adalah misalnya saya ingin tahu rata-rata dari kertas HVSF 4 itu berapa dari totalnya. Karena ada beberapa nih, ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 baris atau nama barang kertas HVSF 4. Nah, kita pengen tahu nih rata-ratanya berapa sih? Ya, caranya adalah kita tentukan dulu kriterianya. Jadi kriterianya yang kita mau hitung adalah nama barangnya kertas HVSF 4. Fungsi average if-nya sama tadi caranya, tinggal ketik sama dengan, kemudian rumusnya, suggestion-nya udah ketahuan, ini ada average if. Nah, di sini adalah range-nya, mana yang mau dihitung. Yang range-nya itu adalah mana yang mau dihitung, kemudian kriterianya. Nah, kalau di sini average range if-nya adalah berarti dari yang mau dihitung itu di halaman ini, D. Ya, jadi ini kita tentukan dulu, ini yang mau dilihat. Jadi range-nya ini, kemudian dikasih koma. Sorry ini kelebihan, jadi ini cuma cukup di sampai, saya ulangin.
Diulangin dulu ya. Jadi ini sama dengan average range if. Nah, ini ada range-nya. Range-nya itu adalah yang karena yang kita mau hitung adalah nama barang. Kita blok atau kita tarik datanya. Kemudian koma. Kemudian kriterianya. Ini ya. Jadi ada range, itu nama barang. Kemudian yang kedua adalah kriteria. Kriteria ini yang kita mau hitung nama barangnya kertas HVS A4. Kita tekan di kolom G19. Kita kasih koma, baru average range-nya. Jadi mana yang kita mau ambil datanya, berarti ada di total. Ketika sudah selesai, tinggal tekan enter. Nah, hasilnya dari average range if ini khusus untuk nama barang kertas HVS F4 adalah sebesar 173.625. Coba sederhananya kita coba manualin ya, kita hitung apakah benar sih range if-nya itu, average if-nya itu sebesar itu. Jadi kita keluarin, ini kertas khusus ya totalnya ini. Kemudian ada lagi di kolom, di row 4, ini 365. Kemudian berikutnya lagi adalah di nomor 19.000 ini. Berikutnya lagi adalah di nomor 12. Enter. Nah, ini total sebenarnya khusus untuk nama barang yang kertas HVS 4. Jika ditarik, maka sama. Average-nya adalah 173.625. Sama angkanya. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah untuk yang fungsi average if. Lanjut berikutnya adalah kita belajar untuk yang sum. Ya, ini sum. Jadi fungsi sum. Apa sih fungsi sum ini biasa digunakan untuk apa? Jadi fungsi sum ini digunakan untuk menghitung jumlah satu data angka atau lebih yang diketikkan langsung dalam fungsi atau data angka yang terdapat dalam range. Jadi sederhananya kita langsung praktekin saja. Sum itu adalah sama, mulai dari sama dengan, kemudian ketik sum, maka udah akan muncul, tinggal number 1 itu maksudnya adalah data angka yang akan dihitung jumlahnya. Jadi kalau di sini yang akan kita hitung jumlahnya adalah di kolom total. Jadi kita tarik sampai di baris 18. Kita enter, maka sum atau total dari database penjualan peralatan kantor itu sebesar 1.456.000. Oke, dan average, maka ada juga namanya sum if. Sum if adalah digunakan untuk menjumlahkan data dalam suatu range yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi misalkan kita mau menghitung untuk nama barang hanya untuk kertas HVS F4. Sama, kita masukkan sama dengan sum if. Nah, di sini itu adalah range-nya. Range-nya berarti itu nama barang yang kita akan ambil dari keseluruhannya, karena baru kita tentukan yang kita mau tahu atau kriteria nama barangnya adalah kertas HVS F4. Berarti ini kita pilih di sini. Kemudian kita kasih koma. Sum range itu adalah range dari total di dalam kolom G secara keseluruhan. Jadi kita tarik sampai di row 18. Kita enter. Jadi untuk total khusus untuk kriteria kertas HVS F4 sebesar 694.500. Lanjut ya teman-teman. Jadi ini tadi kita udah belajar average, kemudian ada average if, ada sum, dan sum if. Berikutnya adalah kita akan belajar max. Nah, udah tidak asing lagi ya kalau max ini kita pengen mengetahui jumlah untuk mengetahui data angka tertinggi, namanya max ya, yang terdapat dalam suatu ring. Jadi kalau saya pengen tahu atau kita pengen tahu berapa sih angka tertinggi di dalam kolom total, maka sederhananya tinggal sama dengan max
buka kurung, ini langsung number satunya itu range-nya, total. Jadi kolom total, di enter, maka angka tertinggi di kolom total itu sebesar 365. Ini ya, jadi di punyanya atas nama Wulan, kertas HVS F4. Lanjut, kalau ada max berarti ada min. Ini adalah kebalikan. Kalau tadi max itu untuk mengetahui angka tertinggi, kalau min digunakan untuk mengetahui data angka terendah yang terdapat dalam suatu ring. Jadi sama seperti tadi, sama dengan min, buka kurung, number range-nya. Jadi di total kita tarik sampai di row 18, kita enter. Maka muncul angka terendah di kolom total sebesar 8.000. Oke, lanjut ya. Ini cukup sederhana sekali. Kita lanjut ke large. Nah, apa sih large? Tadi ada min, ada max, kemudian ada large. Large itu digunakan untuk menampilkan data terbesar pada urutan tertentu. Jadi, kita misalkan pengen tahu data tertinggi atau terbesar, tapi dari urutan tertentu. Misalnya, data tertinggi kelima. Nah, data tertinggi kelima, misalkan ya, kita pengen tahu di kolom total ini data tertinggi udah pasti, kalau tertinggi itu tadi 365, tapi kalau tertinggi kelima berapa sih? Nah, kita tentukan urutan. Jadi kita tentukan dulu urutannya. Kita pengen tahu urutan yang kelima. Baru rumusnya adalah sama dengan large. Kemudian array-nya. Kita tarik array-nya adalah keseluruhan dari kolom total. Di enter, array-nya kita ulang ya, sama dengan large. Array-nya ini adalah totalnya, kemudian kita ingin tahu berarti di urutan kelima. Tutup kurung, enter. Maka angka terbesar kelima di dalam kolom total sebesar 150.000. Kita coba lihat ya. Jadi kalau sederhananya tadi angka tertingginya itu ini. Jadi ini urutan yang pertama. Yang kedua adalah yang 232 ini. Yang ketiga itu di angka 160. Sorry, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat juga di angka 160. Nah, baru yang kelima adalah di angka 150. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi sudah sesuai. Kita akan belajar lagi. Selanjutnya, kalau ada large berarti ada small. Ya, jadi kita akan belajar. Nah, small itu juga kebalikan saja. Kalau tadi untuk mengetahui data tertinggi di urutan tertentu atau kriteria tertentu, fungsi small digunakan untuk menampilkan data terendah atau terkecil pada urutan tertentu. Jadi misalkan kita ingin tahu urutan kelima lagi, kita ingin tahu di kolom total ini, urutan kelima data terendahnya berapa. Kalau data terendah, paling rendahnya udah ketahuan 8.000 ya. Tapi kalau kita ingin tahu urutan yang kelima berapa, jadi tinggal sama dengan small, kemudian array-nya, berarti array-nya itu di kolom total semuanya, kita tentukan koma di urutan keberapa? 5. Kita tekan enter. Maka urutan terendah kelima di kolom total sebesar 45.000. Kita coba hitung ya. Ini nomor 1, nomor 2-nya adalah 15.000, nomor 3-nya 19.000, nomor 4-nya 25.000, maka nomor 5-nya adalah di 40.000. Oke, jadi sesuai. Oke, kita sudah belajar beberapa rumus ya, sederhana. Average if, sum if, max, min, large, small. Nah, yang berikutnya adalah kita ada sum product. Wah, ini mungkin beberapa teman-teman jarang menggunakan, tapi ini juga cukup penting untuk kita belajar bersama. Jadi fungsi dari sum product digunakan untuk menjumlahkan hasil perkalian data antar rings. Jadi untuk menjumlahkan menjumlahkan hasil perkalian data antar
rings atau array. Apabila dalam ring terdapat data yang bukan berupa bilangan angka, maka data tersebut dianggap 0. Jadi sederhananya kita coba ya, sama-sama kita coba. Jadi sama dengan, kemudian kita ketikkan sum product seperti ini. Nah, kita tentuin rings yang akan kita jumlahkan di sini misalkan adalah jumlah dan harga ya. Jadi ini, kemudian kita kasih koma ya, kita kasih koma, kemudian dengan harga, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah sebesar 1.456.000. Jadi ini tidak jauh beda dengan sum totalnya. Ini kalau di sum juga angkanya akan sama di 1.456. Teman, ini lebih ke langsung. Kalau di sini kita harus menjumlahkan dulu, total adalah jumlah dikali harga. Baru ketemu 150, baru kita jumlahkan ke bawah. Tapi kalau menggunakan sum product itu kita bisa langsung dari kolom range-nya. Jadi kolom jumlah dengan kolom harga udah langsung ketahuan totalnya berapa. Oke ya, itu fungsi dari sum product. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kita sudah belajar sum product. Saat ini kita lanjutkan untuk belajar count. Apa sih fungsi count? Count digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam ring yang memuat data numerik. Ingat ya, data numerik, artinya kalau di luar numerik tidak terhitung. Nah, numerik ini termasuk data tanggal dan waktu. Apabila fungsi count digunakan pada ring yang berisi bukan data numerik, maka fungsi akan menampilkan nilai 0 karena dianggap tidak ada data numeriknya. Nah, kalau di sini kita lihat dari kolom A sampai kolom F, itu data numeriknya itu hanya ada di kolom B, kolom D, E, dan F. Untuk kolom A dan kolom C itu berarti bukan dianggap sebagai numerik, sehingga yang akan dihitung sebenarnya adalah lebih ke total jumlah sel di kolom B, D, E, dan F. Nah, caranya gimana? Caranya tadi sama dengan, kemudian kita ketik count. Oke ya, nah value-nya itu adalah langsung kita blok keseluruhan tabelnya. Jadi keseluruhan tabelnya, kemudian kita enter. Nah, angkanya keluar adalah 56. Bener nggak sih angkanya 56? Kita coba hitung secara manual. Ini totalnya adalah di kolom B itu 14. Ya, totalnya ada 14 sel. Sehingga tinggal dikali 14 dikali 4. 1, 2, 3, 4. Coba kalau kita hitung secara manual sama dengan 14 dikali 4. Maka ketemunya adalah sama 56. Jadi sekali lagi ya, untuk fungsi count itu digunakan untuk menghitung jumlah sel. Nah, kalau ada count, kita juga akan belajar counta. Apa sih fungsi counta? Fungsi counta digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data tidak kosong, ya, fungsi yang berisi data tidak kosong. Kalau misalnya sel yang berisi data angka 0 tetap disertakan dalam perhitungan, sedangkan sel yang kosong itu tidak. Kita akan lihat berapa sih total data kontak dari database penjualan peralatan kantor itu. Jadi sama, rumusnya sama dengan konta ya. Kita klik, nah langsung ke value 1. Value 1 adalah range seluruh dari tabelnya. Kita tekan enter. Maka dihitung di sini fungsi kontanya adalah 84. Karena kenapa 84? Maka itu akan dihitung total salesnya nih secara keseluruhan. Coba kita perhatikan secara manual ya, sama dengan ini 14 dikali berapa nih? Saat kolom 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 dikali 6. Maka ketemunya adalah
84. Jadi ini secara keseluruhan. Kalau count tadi hanya menghitung secara numeriknya saja, kalau konta itu keseluruhan tapi tidak menghitung yang ada data kosong atau blank. Kebetulan di sini adalah semua selnya terisi. Lanjut, setelah konta kita akan coba belajar count blank. Fungsi count blank digunakan untuk menghitung jumlah sel kosong atau tidak berisi data dalam sebuah range. Kita pengen tahu nih, jadi sekali lagi ya, fungsi count blank itu digunakan untuk menghitung jumlah sel kosong atau tidak berisi data dalam sebuah range. Nah, count blank dari tabel di atas berapa? Kita coba hitung, sama dengan count blank langsung ke range-nya secara keseluruhan. Jadi seluruh tabel sebagai range-nya kita tekan enter. Nah, terlihat di sini fungsi count blank, jadi data yang blank atau kosong, ada tanpa data ada berapa? Ada 3. Kita hitung ya, ada 1, ada 2, ada 3. Jadi betul, count blank tadi sekali lagi untuk menghitung jumlah sel kosong atau tidak berisi data dalam sebuah range. Lanjut, setelah count blank ada count if. Apa itu count if? Count if digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam range yang memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan. Jadi, count if adalah untuk menghitung jumlah sel dalam range yang memenuhi syarat atau yang sudah ditentukan. Misalnya, kita akan menghitung berapa sih jumlah sel untuk kertas HVS F4 dalam tabel database penjualan. Jadi rumusnya sama dengan count if. Jadi ada count if. Kemudian ada range-nya. Kita coba blok semua range-nya. Kemudian kita koma. Kriterianya adalah untuk kertas HVS F4 saja. Tekan enter. Maka fungsi count if itu jumlah sel untuk kriteria kertas HVS ada 4. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi sama ya, kita udah sesuai secara angkanya. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar untuk HLOOKUP. Kemudian nanti kita akan belajar VLOOKUP dan yang terakhir kita akan belajar LOOKUP. Kita lihat dulu untuk yang HLOOKUP-nya. Tabelnya sedikit berbeda. Jadi ini cukup paling sering digunakan sekali fungsi-fungsi HLOOKUP, VLOOKUP ini. Fungsi HLOOKUP ini digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk horizontal. Ya, jadi sebagai contoh langsung saja, kalau kita pengen tahu penjualan di 25 juta, komisinya berapa? Ya, kita pengen tahu komisi untuk penjualan yang sebesar 25 juta. Caranya adalah cukup sederhana, sama dengan HLOOKUP. Ini udah langsung. Nah, di sini ada beberapa ya isiannya, ada lookup value-nya, kemudian tabel array-nya, kemudian row index-nya, baru rank VLOOKUP-nya. Kemudian kalau dilihat VLOOKUP-nya mana, maka VLOOKUP di sini adalah untuk yang penjualannya, yang karena kita mau cari yang 25 juta. Kemudian kita kasih koma, kemudian kita lihat tabel array-nya. Tabel array-nya kita ambil semuanya. Ini di tabel dari penjualan dengan komisinya. Ya, kita kasih koma, row index number-nya. Kita mau ambil di row yang keberapa? Jadi ini row 1, ini row 2. Kita ambil di row yang kedua. Kita ambil row yang kedua, baru kita koma, ada ring VLOOKUP-nya. Nah, itu ada penutupnya, itu ada approximate match sama exact match. Untuk yang approximate match itu true, kalau exact match itu false. Kita mau mencari yang exact match, jadi yang sesuai. Berarti kita bisa ketikkan kalau true itu 1, kalau false itu 0. Jadi kita ganti menjadi 0, baru tutup kurung, di enter. Maka dari data ini ketahuan bahwa komisi penjualan 25 juta sebesar 12,5. Jadi sesuai ya. Jadi ini sederhananya
untuk rumus yang HLOOKUP. Oke ya, cukup mudah ya teman-teman ya terkait dengan fungsi HLOOKUP. Berikutnya adalah kita akan lanjutin untuk belajar yang VLOOKUP. Nah, kalau tadi H itu adalah horizontal, maka kalau VLOOKUP berarti digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk vertikal ya. Jadi perbedaannya tadi kalau HLOOKUP itu dia horizontal ke kanan, kalau VLOOKUP itu adalah vertikal ke bawah. Misalnya kita mau mencari data biodata salesman atas nama ini di sini misalkan Wawan Setiawan. Jadi secara rumusnya tadi tidak jauh beda dengan yang si HLOOKUP, sama dengan ini tinggal VLOOKUP, kemudian lookup value-nya adalah si namanya sendiri dari nama salesnya, kemudian dikasih koma, kemudian tabel array-nya itu secara keseluruhan tabel, kemudian dikasih koma lagi, call index-nya. Kita mau ambil indeks, call index yang mana? Kita di sini mencari nick, berarti kolom nick ini. Itu adalah ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti ketik koma 2. Kemudian tadi kita mau menggunakan pendekatan yang exact match. Artinya kalau false itu 0. Tutup kurung, tutup kurung, tekan enter. Maka dari sini udah ketahuan. Oke, maka dari sini sudah ketahuan gitu ya, nick atas nama Wawan Setiawan adalah CD012588. Wawan Setiawan, nicknya CD012588. Berikutnya untuk mencari tanggal lahir, ini juga tidak jauh berbeda. Kita coba caranya juga sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian lookup value-nya berarti adalah nama dari biodatanya yang kita mau cari. Kemudian tabel array-nya itu adalah keseluruhan tabel. Kita blok lagi, kita kasih koma. Call index itu yang kita cari di kolom tanggal lahir. Berarti nomor berapa itu? Urutan keberapa? Ini urutan 1 itu nama, kedua nick, ketiga tanggal lahir. Berarti ganti angka 3, koma, pendekatannya adalah false atau exact match atau 0. Tutup kurung, tekan enter. Maka tanggal lahirnya untuk Wawan Setiawan sama ya 22 Desember di 1884. Kemudian baru ke tinggi badan. Kita lihat di tinggi badan sama VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian look datanya adalah si Wawan Setiawan, koma lagi, kemudian range datanya, range data, kemudian koma, call index-nya itu adalah tinggi, berarti di urutan ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, koma, baru ke bahasa exact match atau false atau 0. Tutup kurung, enter. Jadi tingginya adalah 165. Yang terakhir adalah kita coba nyari berat sama dengan VLOOKUP. Ini saya ulang-ulang biar teman-teman bisa langsung mempraktekkan ya, jadi bisa tahu caranya secara pasti. Sama dengan kemudian tabel array-nya, kemudian tutup kurung, ini call index-nya untuk yang berat berarti di kolom yang urutan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kemudian false atau exact match, enter. Maka secara beratnya adalah di 57. Jadi sudah sesuai datanya. Kalau tadi secara data tabelnya lebih ke horizontal, kita tarik cara biodatanya dengan cara vertikal. Itu adalah untuk yang VLOOKUP, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kita akan lookup. Apa itu lookup? Lookup ini digunakan untuk melakukan pencarian data pada ring yang terpisah. Jadi misalkan
kita mau cari berdasarkan data yang terpisah. Kalau tadi ngeblok dalam satu ring tabel secara keseluruhan, kita bisa menggunakan itu dengan data yang terpisah sebetulnya. Sederhananya, kalau kita pengen cari, coba dengan tidak jauh beda dengan VLOOKUP maupun HLOOKUP lagi. Datanya ada data salesman komputer gitu ya. Kita pengen tahu Wawan Sunarwan itu nicknya berapa, tanggal lahir, tinggi, dan berat. Jadi secara rumusnya sama dengan lookup ya. Nah, lookup value-nya adalah si Wawan Sunarwan, kita kasih koma, baru lookup vektornya. Lookup vektornya itu adalah kita mau cari lookup vektornya itu siu nama ya. Kemudian kita kasih koma, kita mau nyari nicknya. Jadi kita nyari di sini. Baru kita tekan enter. Maka untuk Wawan Sunarwan itu sudah ketahuan. Ya, jadi kalau bedanya tadi kalau VLOOKUP HLOOKUP itu kita harus ngeblok seluruh tabelnya. Kalau dengan lookup ini kita bisa dengan ring yang terpisah. Kemudian kita coba cari tahu untuk yang tanggal lahirnya sama dengan lookup. Ya, itu balik lagi lookup value-nya adalah nama yang mau kita cari. Kemudian kita koma, data lookup vektornya itu adalah nama dari tabel keseluruhan. Kita kasih koma lagi, lookup vektornya yang mau kita cari adalah tanggal lahirnya. Nah, langsung ke kolom tanggal lahir. Kita tekan enter. Tanggal lahirnya adalah ini ya, 22/12/84. Kemudian kita mau cari tingginya sama dengan lookup lagi. Lookup value-nya adalah Wawan, kita kasih koma, lookup vektornya itu kita nama, kemudian kita kasih koma, lookup vektornya itu adalah kita cari tingginya di kolom tinggi, kita blok, kita tekan enter. 165. Yang terakhir untuk beratnya sama dengan lookup lagi, kemudian Wawan, kita koma, ini ke lookup vektornya di bagian kolom nama, kita kasih koma, lookup vektornya kita cari berat, kita tekan enter, ketahuan. Jadi untuk Wawan Sunarwan ini sudah lengkap biodata yang kita cari. Oke, itu dulu ya teman-teman yang kita belajar terkait dengan fungsi rumus Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Jadi mudah-mudahan beberapa yang kita belajarin hari ini mulai dari average if, sum if, max, min, large, small, sum product, count, konta, kemudian count blank, kemudian count if, HLOOKUP, VLOOKUP, dan lookup itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa membantu memperlancar teman-teman ya terkait dengan rumus-rumus yang paling sering digunakan dalam keseharian. Oke, itu aja yang kita belajar hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini membantu dan jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe channel Cari Nasi, cerita, review, dan inspirasi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.